Yang pertama Bapak Ibu, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, Nabi Isa utusan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu pun sesuai dengan amal perbuatannya. Semakin baik, semakin banyak amalnya, maka tingkatan surganya akan semakin tinggi. Nah, tapi konsekuensi syaratnya adalah benar-benar mengatakan bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan dengan beberapa alasan. Loh, ini kan sekedar tawasul supaya doanya disampaikan oleh orang yang soleh ini. Itu tidak ada Bapak Ibu, di zaman Rasulullah tidak ada, zaman para sahabat tidak ada, zaman tabi'in tidak ada, tabi'ut tabi'in tidak ada, bahkan imam yang 4 tidak ada yang berlaku demikian. Jadi kalau ibu mau tawasul, tawasullah kepada orang yang masih hidup, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Ibu minta tolong misalkan kepada orang sudah meninggal, berkat ini, langsung baca apa, itu tidak boleh. Gak boleh Bapak Ibu. Bukan berarti ibu tidak boleh ziarah. Ziarah itu sunnah. Sekali lagi ya, ziarah sunnah, tetapi minta tolong kepada dia yang ada di kuburan itu namanya syirik. Gak boleh. Ya. Kalau misalkan ibu mengatakan sebagai perantara, kan orang soleh mah dianggap diijabah doanya. Lalu kami minta supaya doa kami diantarkan kepada Allah. Gak bisa Bapak Ibu ya. Apa bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu, yang dimana mereka sangat sayang kepada orang-orang soleh, Lata, Uzza, dan teman-temannya itu Bapak Ibu. Karena saking sayangnya, sehingga dibuatlah patung orang-orang soleh. Dan lama-kelamaan akhirnya minta kepada patung tersebut, supaya doanya disampaikan kepada Allah. Kalau sekiranya itu benar, pasti Rasulullah tidak melarang para Quraisy tersebut, para kafir Quraisy tersebut. Karena itu dilarang, makanya diperintahkan untuk dihancurkan. Itu Bapak Ibu. Kalau misalkan ibu sekarang sama minta kepada kuburan siapapun itu, walaupun orang soleh, walaupun Habib, kuburan Habib misal, tetap tidak boleh Bapak Ibu. Tetap ya, tidak boleh meminta didoakan itu kepada yang masih hidup, kepada Habib yang masih hidup, kepada orang soleh yang masih hidup, kepada saudara-saudara ibu yang masih hidup. Ya, paham ya sampai di sini. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Hadis 418. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Satu hal yang dapat memastikan orang itu masuk neraka dan masuk surga itu adalah dengan tidak menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah sudah jelas Bapak Ibu kekal di neraka. Kalau tidak menyekutukan Allah, walaupun dia punya dosa yang banyak, pasti diampuni. Jadi mulai sekarang Bu, jangan sampai ada hal-hal yang berbau menyekutukan Allah, termasuk bekerja sama dengan jin Bapak Ibu tidak boleh. Itu haram. Itu namanya menyekutukan Allah. Jadi ibu kalau misalkan kayaknya ini di rumah ada jin-jinnya banyak. Lalu kemudian ibu ngedatangin orang, terus orang tersebut mengatakan di sini jinnya 5, di sebelah sana 7, di tengah ada 1, di sini yang di belakang 1 cewek, rambutnya panjang. Dusta itu Bapak Ibu. Dusta ya. Jin itu tidak dapat dilihat oleh manusia. Sudah jelas di Al-Quran mengatakan demikian. Kalau ada yang melihat jin, berarti ada jin dalam diri dia. Itu aja selesai Bapak Ibu. Ada jin. Berarti harus diruqyah. Ruqyah oleh diri sendiri. Dan diruqyah juga boleh sama orang lain. Jadi kalau ibu sering lihat jin, berarti ada jin yang mengganggu ibu di tubuh ibu. Ada jin ya. Oleh karena itu, ya sudah baca aja Al-Fatihah, baca ayat 3 Qul, ayat Kursi, Al-Baqarah, dan ayat-ayat yang lainnya. Dan tidak harus menyuruh orang Bapak Ibu ya, karena ngeruqyah ini semua bisa. Ada di antara kita di sini yang belum hafal Al-Fatihah? Semua hafal, karena setiap hari kita baca, itu sudah cukup ayat ruqyah. Yang hafal 3 Qul semua hafal, udah cukup kita baca yang 3 Qul itu ayat ruqyah juga. Nah, jadi ibu nggak usah jauh-jauh langsung pergi misalkan kemana ke suatu daerah berhari-hari
hanya untuk ketemu seorang itu, lalu kemudian bayar sekian juta, itu pembodohan Bapak Ibu. Ya, karena hal ini murni bukan sebagai profesi. Bukan Bapak Ibu ya. Kalau ibu ke dokter itu profesi dianya. Kalau yang ini jangan sampai kita dibodoh-bodohi atas nama agama nantinya. Nah, lalu kemudian yang kedua, kalau menyekutukan Allah sudah jelas dia bakal masuk ke neraka. Sebaik-baiknya seseorang, kalau dia menyekutukan Allah, tetap Bapak Ibu kekal di neraka. Makanya kita selalu berdoa, nanti pas kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan kita diridhoi Allah. Bukankah ketika kita berdoa ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut. Jadi tobat dulu sebelum mati. Nah, jadi banyak sekali Bapak Ibu doa itu doa umum tapi sangat luar biasa. Itu ya, mudah-mudahan kita meninggal tidak dalam keadaan menyekutukan Allah.